Perkenalkan, nama saya Miranda Rambe dari jurusan Teknik Elektro Program Studi D4 Listrik Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah transmisi daya listrik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang suatu jurnal yang berjudul Analisis Kerugian Daya pada Saluran Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Unit Pelayanan Cilegon Baru Cibinong, dari Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Agung Trisakti. Nah, kebutuhan akan tenaga listrik terus meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan juga pertumbuhan industri yang ada. Nah, pada umumnya pusat-pusat pembangkit dan juga pusat-pusat beban terpisah jauh. Nah, jadi saluran transmisi ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit menuju ke pusat-pusat beban dengan menggunakan saluran transmisi ekstra tinggi 500 kV dan saluran transmisi tegangan tinggi 150 kV. Nah, kemudian akan diturunkan tegangannya oleh trafo penurun tegangan menjadi tegangan subtransmisi 70, dan 20 kV sampai akhirnya pada pusat beban paling akhir, yaitu dengan tegangan 220 atau 380 atau juga saluran distribusi sekunder. Nah, menurut jurnal yang telah saya baca, pada bagian abstraknya menggambarkan secara umum tentang sistem tenaga listrik, mulai dari pembangkit sampai dengan di pusat-pusat beban. Nah, kemudian pada bagian pendahuluan atau bagian latar belakangnya, yang menjadi latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah bagaimana manusia sekarang ini membutuhkan daya listrik atau tenaga listrik seiring dengan berkembangnya dunia dengan industri-industri ataupun juga pabrik-pabrik yang sudah semakin berkembang atau sudah semakin pesat. Nah, oleh sebab itu membutuhkan tegangan atau membutuhkan daya listrik yang cukup untuk keberlangsungan dari sistem industrial tersebut. Nah, oleh sebab itu pada saat pusat pembangkit berada jauh dengan pusat beban, maka ditransmisikan dengan tegangan ekstra tinggi 500 kV. Nah, di saluran transmisi 500 kV ini terjadi kerugian daya ataupun drop tegangan atau jatuh tegangan. Nah, kerugian daya ini biasanya disebabkan oleh rugi daya corona dan juga rugi daya isolator bocor ataupun kerugian lainnya yang mungkin berkaitan dengan konduktornya ataupun juga penghantar dari saringan transmisi tersebut. Nah, rugi daya corona ini menurut yang saya baca adalah terakselerasinya atau terjadi ionisasi dengan muatan listrik sehingga menyebabkan lonjakan atau pembengkakan arus listrik yang cukup tinggi sehingga terjadi rugi daya atau losis yang cukup besar, kecuali kita menaikkan tegangan dari sistem atau jaringan tersebut. Nah, kemudian dalam jurnal ini menggunakan metode-metode. Ada metode observasi atau peninjauan atau peninjauan secara langsung atau di lapangan tentang keadaan atau tentang masalah apa yang
diteliti oleh jurnal ini. Nah, kemudian metode wawancara yaitu melaksanakan tanya jawab dengan sumber atau dengan narasumber berkaitan dengan beberapa informasi yang dibutuhkan melalui penelitian ini. Nah, kemudian ada metode analisis. Nah, metode analisis yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah analisis yang nantinya akan mendapatkan suatu informasi atau generalisasi dari suatu masalah atau penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, analisis dari jurnal ini menggunakan data kuantitatif sehingga dapat diperoleh suatu hasil atau deskripsi yang berupa kualitatif atau suatu perhitungan. Nah, di sini menggunakan rumus-rumus yang menunjang dari analisis atau penelitian dari jurnal ini. Rumus-rumus tersebut diantara lain ada rumus-rumus yang digunakan, yaitu rumus resistansi, yaitu Rho kali panjang konduktor dan juga luas penampang. Nah, kemudian rumus dari reaktansi yaitu atau rumus reaktan. Di sini berdasarkan jurnal 2PF kali 2 kali 10⁻⁷ kali IN kali GMD per GMR. Nah, GMD ini adalah geometric mean distance atau jarak rata geometris, dan GMR ini adalah geometric mean radius atau radius rata-rata geometris. Nah, masing-masing dari GMD dan GMR ini dapat dicari dengan rumus-rumusnya tersendiri. Dapat dilihat dari isi daya jurnal. Nah, kemudian ada juga rumus rugi daya corona yang merupakan salah satu pembahasan yang disebutkan sebagai penyebab dari kerugian daya pada saluran transmisi Cilegon Baru ini Cibinong. Nah, rumusnya P sama dengan A per dou kali F tambah 25 kali R kuadrat kali EG kurang M dou E pangkat 1 G0 kali 10⁻⁻². Nah, kemudian juga ada rumus dari rugi daya total, yaitu rugi daya total P rugi resistansi ditambah dengan rugi corona, atau juga dengan rumus lain Z sama dengan R tambah JX. Nah, berdasarkan jurnal yang telah saya baca ini, setelah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis Didik Arwibowo dengan Desmira, bahwa kerugian ini telah dihitung sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang menjadi tujuan atau goal dari penelitian atau analisis dari jurnal ini. Nah, kemudian bagaimana cara menanggulangi rugi-rugi tersebut? Nah, cara-cara menanggulangi tersebut, yang pertama penulis melakukan pendekatan atau metode bagaimana mengetahui seberapa besar dari kerugian dari saluran transmisi ini, sehingga mereka dapat menghitung sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengetahui seberapa besar dari kerugian daya yang telah terjadi. Nah, kemudian jika menyangkut dengan rugi corona, maka kita harus mencegah terjadinya gejala-gejala corona tersebut. Nah, demikianlah video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kita semua, kiranya kita tetap stay home, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan senantiasa mengikuti anjuran pemerintah sehingga kita semua boleh terhindar dari wabah penyakit virus corona.